Oke, lanjutkan praktikum kita. Sekarang praktikum yang ke-13. Sebelumnya praktikum 12 kita sudah belajar bagaimana melakukan request data dari server ya. Kemudian kita tampilkan dalam recycler view. Oke, sekarang yang praktikum 13 adalah kita belajar bagaimana posting data atau send data dari mobile apps aplikasi Android kita ke server melalui service ya menggunakan data JSON. Oke, kita jalankan project kita. Ya, tampilannya seperti ini. Kita lanjutkan ya. Ini pending Pak. Yang aktif sama yang komplit ini masih data dari statis ya. Sedangkan yang pending ini sudah data dari web service yang di praktikum sebelumnya sudah kita coba dan kita praktekkan. Oke, sekarang kita berikan event click. Oh, ini di project ini belum ada tas detail ya. Jadi kalau Anda sudah punya tas detail, ya Anda nggak perlu buat lagi, tapi cukup menggunakan activity tas detail yang sudah ada. Karena di sini belum ada, jadi saya perlu membuat dulu activity tas detailnya. Tas detail itu akan ditampilkan ketika diklik item di recycler view-nya ya. Oke, berarti di sini saya harus memberikan event click ya. Kalau memberikan event click, di sini saya perlu membuat sebuah interface on item click listener. On item click listener di sini saya buatkan on item click void ya, void on item click. Parameternya nggak perlu index, langsung aja tasnya ya, tas. Oke. Nah, di sini on item click listener-nya berarti kita harus buatkan di sini private listener. Oke, terus di sini kita tambahkan parameternya ya. Parameternya. Oke, gimana kalau di sini kita buat aja ya begini, terus di sini saya copy, saya paste di sini. Jadi saya menambahkan satu buah konstruktor baru ya. Sebuah konstruktor baru yang mengandung parameter on item click listener. Lalu di sini listener sama dengan listener. Oke. Kalau sudah, nah ini listenernya kita masukkan ke sini. Kita masukkan ya ke sini. Nah, oke, tapi terlebih dahulu di sini kita buatkan sebuah kayak konstruktor yang ada item listener, click listener ya. Oh ya, kita buat dulu di sini private on item click listener. Kemudian di sini saya paste, yang di sini ada on item click listener-nya. Nah, listener-nya di sini kita samakan kayak tadi sama dengan listener. Oke. Nah, kemudian di sini kita berikan listener. Oke, jadi ini nggak terpakai ya. Yang dipakai adalah yang ini. Jadi ini tidak terpakai, yang dipakai adalah ini yang ada listener-nya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan implement view on click listener. Kita implement metodenya. Oke. Nah, ketika dia diklik, ya kita ambil tas dari task list sama dengan task list get adapter position. Dapatlah si tasnya. Ketika tas ini dapat, kita lempar ke dalam on click item listener. Jadi di sini kita panggil listener, kemudian kita panggil on item click, kita lempar si tas. Nah, maka tas ini akan dilempar ke si pemanggilnya. Ya, ke si pemanggilnya. Siapa yang manggil? Yang manggil adalah di sini tab pending fragment. Nah, di sini di kelasnya kita perlu implement
masih ada yang kurang seperti di adapter sini. Oke, kemudian di sini kita buat implement, ya, implement on item click listener. Nah, kita implement metodenya, oke. Terus tasnya nanti ketika dia diklik, nah kita dapat tasnya yang diklik atau yang dipilih adalah di sini. Kemudian di sini tas adapter kita masukkan this. Nah, karena di sini adalah sudah implement on item click listener, jadi nanti dia akan dilempar ke si tas adapter. Kemudian ketika tas adapter ini diklik on item kliknya, maka dia akan menjalankan yang ini. Disinilah tasnya kita dapat. Nah, tas ini kita lempar ke apa namanya, tas detail ya. Oke, berarti di sini saya perlu membuat activity baru namanya tas detail. Activity empty activity namanya tas detail. Kalau ada yang sudah punya ya tinggal digunakan, sudah ada. Kebetulan di sini saya belum punya. Di project yang ini saya belum ada. Jadi saya buat tas detail. Oh iya, pakai S lah. Tas detail, karena kan entity-nya pakai S ya. Oke, klik finish. Oke, ini adalah tas detail. Nah, kemudian di tab fragment ini, yang tadi on click, saya buat sebuah intent. Intent sama dengan new intent. Intentnya adalah get context. Lalu di sini kita panggil tas detail titik class. Oke. Lalu intentnya kita put extra string name, ada objek di sini ya. Ada objek parcelable, job sequence, put extras. Tuh, ada ya? Ada parcelable. Objek, coba kalau kita put objek, put extra, di sini kita kasih task, lalu di sini kita kasih task. Nah, error ya. Kalau error berarti kita coba menggunakan parcelable. Parcelable. Nggak bisa ya, seperti ini. Parcelable juga nggak bisa. Gimana kalau kita gunakan serializable? Maka tasnya di sini ya, entity task ini kita implement serializable. Nah, kalau serializable di sini kita berikan private static long tambahkan final karena ini static. Private static final long serial version UID sama dengan bypassin di sini. Saya kasih 10L gitu ya. 10L. Ini data 101. Saya kasih berapa ya? 42L lah gitu. Ini L ya, bukan 1. Oke. Maka kita kembali lagi ke sini, maka dia hilang. Karena kalau serializable dia bisa put extra. Jadi kita tidak gunakan parcelable tapi gunakan serializable ya. Oke. Kemudian kita start activity for result. Di sini kita kasih intentnya adalah intent, dan di sini kita kasih request code. Request code-nya kita set di atas private
int final int request code sama dengan 101 lah ya, request code. Oke, sudah. Ini kalau kita jalankan, terus kalau kita select di sini, nah, pending, kalau kita klik maka dia akan kok tidak menuju ke kenapa dia tidak mau. Coba kita lihat task adapter. Oh, ini ya, di sini belum kita berikan set on click listener. Di sini menunjukkan bahwa dia sendiri adalah merupakan sebuah on click listener. Jadi kalau dia diklik maka dia baru akan berefek ya. Sekarang seharusnya sudah bisa. Coba kita cek. Task pending print tugas. What? Oh, belum bisa juga. Oh, kita tidak hanya ini yang kita gunakan adalah yang ini ya, bukan yang ini, yang ada listenernya. Oh, berarti di sini saya copy, saya paste di sini. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, sekarang sudah bisa ya, muncul ke task detail. Oke, saya percepat aja ya, biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, di sini untuk desainnya saya skip aja ya, saya tidak perlu dimasukkan ke video. Saya kira Anda semua sudah bisa untuk membuat layout atau desain dari activity task detail. Jadi nanti di video tiba-tiba sudah jadi seperti itu. Oke, di sini saya sudah selesai desain. Saatnya sekarang kita berikan ID masing-masing. Pertama ini kita berikan ID-nya adalah text title gitu ya. Text title, kemudian di sini ID adalah text description, kemudian di sini ID text date, kemudian berikutnya ini kita berikan ID task priority atau jangan task priority ya, apa ya, spinner priority atau DDL priority gitu ya. Drop down list, ini kan seperti drop down list. Terus di sini text node, berikan ID node ya. Oh sorry, ini bukan text node tapi completed ya, seperti ini. Kemudian ini yang text node. Oke, sudah selesai tahap untuk memberikan desain layout dan memberikan ID-nya. Oke, sekarang di sini kita letakkan kita menggunakan data binding ya, layout. Oke, layoutnya ini saya pindah ke bawah, saya rapikan, Ctrl Alt L. Kemudian di sini saya memberikan data, ya. Terus di sini saya berikan variabel, name-nya adalah task, tipenya adalah com, sample,
bottom navigation, model, task. Oke. Ini perlu nggak ya? Oke, biarkan saja. Terus sekarang kita ke task detail. Di task detail, kita pada saat melakukan start activity kan mengirimkan task nih ya. Kita put extra. Berarti di sini dalam task detail kita bisa ambil nih si tasknya itu. Task sama dengan kita ambil dari get intent, get serializable extra, namanya adalah si task. Cache to com, oh ini karena dia objek ya, kita cache menjadi task. Good, oke. Kemudian di sini kita rubah karena kita menggunakan data binding ya. Ini berarti data binding util. Set content view. Sini kita buatkan bindingnya. Karena namanya adalah activity task detail, berarti di sini task detail activity task detail binding. Oke, berarti bindingnya kita set di sini sama dengan data binding util set content view Oke, nah sekarang coba value-nya kita masukkan ke masing-masing propertinya. Yang pertama adalah task title, text title, set text, task get title. Oke, kemudian binding, text description, set text, get description, binding, text date, set text. Di sini kita berarti perlu ini ya, perlu format, date format. Nah ini saya ambil dari sini, saya copy, saya paste di sini. Oke, lalu di sini saya butuh format, df titik format task get date. Oke, terus binding, text, ddl, text status. Belum ada status ya? Coba kita lihat. Apakah kita yang belum membuat status? Ada status nih. Status tapi belum kita berikan ID. Tag status. Oke. Di sini bisa kita akses sekarang. Binding, text status, set text, task, get status to string, kemudian binding, ddl priority, set selected,
selection selected ya. Set selection ya, ini positionnya. Kita berikan pada position berapa. Kalau begitu di sini kita buatkan task priority, value of enggak, values enggak. Oh, berarti kita harus modify sedikit di task priority ini ya. Mungkin bagi Anda yang sudah merubah ya silakan dirubah. Kalau saya di sini belum merubah, berarti di sini gini. Low itu 0, common itu 1, dan high itu 2. Berarti di sini kita buatkan create constructor. Oke. Kemudian di sini kita buatkan private value int value gitu ya. Terus di sini kita value. Nah, di sini kita buatkan this value sama dengan value. Oke, terus di sini kita buatkan get value, return value, rapikan. Oke, sekarang kita tutup. Kita kembali lagi ke sini, task priority. Value of ya, kita value of-nya dari task get status, get prioritas, kemudian get value. Nah, value of task priority apa ya? Task get prioritas. Oh, langsung aja, nggak perlu begitu berarti. Kita langsung berikan di sini task get prioritas get value. Oke, seperti itu. Kemudian binding text not ya, set text task get not. Nah, yang terakhir binding text complete date set text. Nah, di sini kalau dia null maka pasti akan terjadi error ya. Nah, itu di df format kita berikan gini, task get completed sama dengan null. Nah, ini kalau dia null kita kosongkan, jika tidak maka kita df, kita parse task get completed. Bukan parse tapi format. Nah, ini juga format. Oke, seperti ini. Coba sekarang kita jalankan. Apakah datanya sudah muncul? Oke. Pending, print tugas. Ups, terjadi error. Coba kita lihat dulu apa penyebab errornya. Nah, kita cek di sini. Javalang null pointer exception at attempt to invoke virtual method get title on null object reference. Oh, berarti dia nggak dapat ya di sini. Di sini dia gagal untuk mendapatkan task ya. Berarti di sini lebih baik kita berikan pengecekan if task tidak sama dengan null,
Maka ini kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Oh, ini task. Sedangkan di sini kita task, kita tambahin kurang S ya. Coba kita jalankan lagi. Oke. Pending. Tuh, muncul ya. Sudah tidak error lagi. Ini print tugas praktikum 4, ini pending. Ini command low dan seterusnya. Oke, kalau sudah, maka sekarang saatnya kalau kita klik save, maka data ini akan dikirim ke server. Ya, kita kirim menggunakan Volley. Oke, langsung saja di sini. Berarti kita akan membuatkan sebuah on click ya di sini. Tambahkan aja on click ya, sama dengan misalnya button save klik, button save atau klik save klik ya, Alt Enter ya, kita akan dibawa ke sini. Ini dibuatkan fungsi untuk save kliknya. Nah, untuk melakukan save klik, maka kita harus membuat sebuah request yang akan dikirim ke server. Oke, kita buat requestnya. Requestnya adalah JSON request. Ya, JSON request ini. JSON object request. Kita buat request sama dengan new JSON object request. Oke, di sini parameternya yang pertama adalah URL-nya, berarti di sini kita buatkan URL ya. String URL sama dengan app API URL ditambah task. Oke. Nah, kemudian di sini metodenya kita ganti dengan post. Nah, kita akan mengirimkan data. Datanya kita siapkan nanti 0 dulu. Terus di sini kita buatkan response-nya. New apa namanya? Oh, di sini URL dulu ya. URL, kemudian di sini 0 dulu, nanti kita ganti. Terus di sini kita new response listener, dan yang terakhir di sini kita new error response listener. Oke, sudah selesai. Jangan lupa di sini kita panggil si volley singletonnya, get volley, get request queue, kita add request. Dan kalau dia mau menghasilkan responsnya akan dibuat atau diberikan diakses di sini. Kita bisa akses responsnya di sini. Oke, jadi di sini data yang mau kita lempar ke server itu kita masukkan di JSON request ini. Jadi data yang ada di dalam task, yang ada di dalam view seperti ini ya, yang ada di dalam activity itu kita populate, kita masukkan ke dalam JSON object yang akan kita lempar ketika kita melakukan JSON object request ke server. Oke, di sini kan metode sudah di post ya. Kita populate aja dari masing-masing edit text yang ada di dalam activity. Di sini kita buatkan metode untuk populate object ya, namanya outputnya adalah JSON object get task JSON ya, get JSON task seperti itu aja, get JSON task. Oke, di sini kita buatkan try get
exception AX. Terus di sini kita buat sebuah JSON object ya, sama dengan new JSON object. Oke, kemudian di sini kita buatkan sebuah map string object, namanya adalah kita belum import lp enter import class, kemudian di sini map sama dengan new hash map aja ya, new hash map. Oke, nah baru kita mulai populate sini. Kita masukkan ke dalam map sama dengan put. Kita put yang pertama ID. Kita ambil dari task gimana kalau ini kita keluarkan di luar ya, private task ini kita hapus, dan di sini kita ambil task get ID. Oke, kemudian ini saya copy paste, ini kita ganti dengan title. Di sini bukan task get title ya, tapi kita ambil dari binding text title get text to string. Oke, di sini kita ganti dengan description, ya, sesuai dengan key yang ada di sini. Di sini description, kemudian di sini task date, terus di sini prioritas, ini status. Berikutnya, kalau status kayaknya nggak perlu kita lempar ya, tapi nggak apa, status kita lempar di sini. Kemudian not ya, completed-nya nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena seharusnya yang namanya completed itu adalah di input langsung atau di maintain langsung oleh si sistem. Di sini kita ganti dengan text not, di sini text status. Untuk prioritas kita ambil dari DDL priority, get selected item to string, kemudian text date ini kita df, kita parse ya, kita parse. Di sini kita ganti dengan text date, ini description, ini title, kita id. Oke, sudah. Kalau sudah, maka ini kita put si map ini, kita put ke dalam atau gini aja deh, ini JSON object map. Oke, selanjutnya kita return object. Oke, nah get JSON task ini kita panggil di sini. Get JSON task. Oke. Nah, begitu dia dimasukkan ke dalam request, kemudian dia dijalankan, maka biasanya kita akan mendapatkan respon ya. Responnya coba kita log dulu.
kita log day. Di sini butuh tag respond to string. Tagnya kita buatkan di atas ya. Kita buat di sini private final string tag sama dengan task detail. Oke, task detail. Dan kalau error juga jangan lupa kita catat on error response error plus error get message. Nah, oke, sekarang coba kita lakukan tes. Tapi di server juga harus kita handle ketika dia melakukan posting data. Di sini kita kita buatkan endpoint post ya. Endpoint untuk post. Di sini task. Di sini kita buatkan function. Oke, nah di sini request, respond, dan argumennya sama. Saya copy paste. Nah, misalnya di sini kita langsung return ya. Kita langsung return apa namanya? Trace with JSON. Datanya kita ambil adalah dari rec ya. Rec get parse body. Nah, ini kita hanya akan mengembalikan apa yang dikirim. Kita perlu tahu yang dikirim itu sudah betul atau tidak sesuai dengan yang data kita kirimkan pada saat kita melakukan request post. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya. Sini task detail nanti kita cari di log ya, di log. Coba kita jalankan dulu. Oke, kita buka log. Ini log get. Saya clear. Lalu saya buka satu buah task yang pending. Misalnya ini beli pulpen. Beli pulpen ini saya ganti misalnya isinya dengan pulpen pilot XYZ. Oke. Terus saya coba send. Saya coba send. Simpan. Nah, dia akan melakukan pengiriman. Nah, ini dia. Kita mendapat response ya. Responnya adalah prioritasnya common, not null. Title-nya berubah nggak? Ya, berubah ya. Beli pulpen pilot XYZ. Berarti kita sudah mendapatkan respon. Ini respon dari server. Sesuai data yang kita kirimkan. Oke. Nah, misal di server ketika data dikirim, maka dia kita simpan. Ya, di sini. Get parse body di sini lihat on respond ini objek-objek yang kita lempar ke server. Misal kita melakukan update ya, misalnya. Kalau update berarti endpointnya bukan post tetapi put. Saya copy di sini. Sini saya ganti dengan put. Ya, misalnya task tetap datanya di sini yang kita dapat adalah data sudah dalam bentuk task. Nah, berarti di sini ketika kita get parse body, di sini sudah dalam bentuk task ya. Task sama dengan get parse body. Ya, ID-nya 2. Oke. Misalnya di sini kita melakukan update. Kalau update berarti yang kita harus lakukan adalah ini ya, tetap kita menggunakan ini connect ke dalam database. Di sini misalnya saya buat, terus saya buat stm sama dengan db prepare ya, misalnya prepare statementnya adalah update task set title sama dengan tanda tanya
kemudian description sama dengan tanda tanya. Apa saja fieldnya? Ini ya. Show from task. Title, description, task date. Sama dengan tanda tanya. Prioritas. Sama dengan tanda tanya. Status nggak usah. Not boleh. Not sama dengan tanda tanya. Where ID sama dengan tanda tanya. Oke, di sini kita tidak gunakan tanda tanya ya. Lebih baik ini saya tekankan ke bawah. Di sini title, ya title. Cuma di depannya kita berikan titik 2, description, description. Kemudian task date di sini. Prioritas. Dan not where ID sama dengan ID. Oke. Kemudian di sini kita execute datanya adalah task. Kita letakkan dalam blok try catch ya, supaya kalau terjadi error dia bisa kita tag. Try catch exception. Berarti ini saya letakkan ke dalam try. Oke, dan kalau terjadi error, kalau oke, execute di sini result ya, sama dengan if result, maka kita return with JSON status oke. Message sukses. Else fail, save data, fail. Sedangkan kalau error, save data, fail. Nah, kita berikan errornya apa? Error plus $EX get message. Oke. Nah, ini untuk yang put. Tapi sebelumnya di sini ya, di project kita di Android ini juga harus diganti metodenya, bukan post tetapi put. Oke. Coba sekarang kita melakukan update ya. Berhasil atau tidak? Ini saya stop. Terus kita jalankan ulang. Oke. Di sini kita build ulang.
Oke, ketika dia pending, kita print tugas, kita berikan xxx, xyz misalnya. Oke, kita simpan. Nah, kita pantau. Oh, ternyata save data fail. Coba kita lihat. Ya, belum berubah karena emang masih fail ya di sini. Oke, sekarang coba kita tes. Oke, sini kita akan mencoba mengupdate ya. Untuk mengupdate request-nya itu kita ganti dengan put. Oke, ini get JSON task-nya nanti dia akan mengembalikan data dalam bentuk JSON object. Kemudian di servernya, nah ini kita ganti nih, kita buat yang kita ganti dengan put ya untuk mengupdate. Oke, kemudian di sini kita modif sedikit. Di sini kita ganti dengan tanda tanya ya. Tanda tanya, task date, tanda tanya, kemudian prioritas, tanda tanya, not juga tanda tanya, dan ID juga tanda tanya. Nah, kemudian task ini nih kita ekstrak si task. Kalau diekstrak maka dia akan menjadi variabel-variabel tunggal ya. Nah, data ini saya hapus, kita gunakan seperti ini data, atau kita langsung juga nggak apa sih, kita langsung ya di sini lihat urutannya. ID di paling belakang, yang pertama adalah title, berarti di sini variabel title, kemudian description, kemudian task date, kemudian prioritas. Oh, salah. Ini prioritas. Berikutnya adalah not. Jangan sampai typo. Dan yang terakhir adalah ID. Title, description, task date, prioritas, not, dan ID. Oke, kita simpan. Terus kita restart. Ya, kita restart, jalankan lagi. Ya, sudah jalan. Sekarang kita kembali ke si Android-nya. Di sini ID, title sudah benar ya. Ada perubahan di sini untuk task date. Kita harus sesuaikan dengan format yang ada di dalam database MySQL ya. Kita lempar juga dalam bentuk format seperti ini. Berarti di sini kita buatkan satu buah date format ya, dfp lah. Samakan dengan ini formatnya. YY, kemudian nya 2 ya, dan yang terakhir adalah dd. Belakangnya sama, h, dan ss. Oke, kemudian dfp ini kita gunakan untuk format ya. Setelah dia di parse, kita format dfp titik format, tambahkan kurung satu lagi. Oke, seperti ini. Oke, coba sekarang kalau kita lakukan, kita jalankan ya. Kita jalankan, bagaimana statusnya, apakah dia berhasil mengupdate data. Contoh yang kita update adalah ini, diskusi materi presentasi sistem cerdas misalnya. Oke ya, terus kita simpan. Lihat status oke, message save data sukses. Kalau di sini kita select ya, nah di sini sudah berubah, diskusi materi presentasi sistem cerdas ya, beli pulpen. Ini print tugas ya, berarti kita sudah berhasil untuk posting data ke server untuk melakukan update. Oh ya, jangan lupa ketika dia diklik save, maka kalau berhasil ya, di sini kita toas ya, kita gunakan toas atau snack bar.
snack bar, make, view-nya adalah this, kemudian text-nya save data sukses misalnya. Terus di sini duration-nya snack bar titik sort titik show. Oke. Mana? Make itu view. Oh, dia view ya. Jadi tidak bisa menggunakan this, tetapi dia bisa menggunakan as detail titik this. Berarti get activity. Yes. Mana sih select bar-nya? Ini saya ambil gini aja deh, dari binding get root ya, seperti ini. Oke. Terus setelah itu dia kita finish ya. Finish. Nah, setelah finish maka dia akan kembali ke si tab ending fragment. Nah, berarti di sini kita tambahkan on activity result. On activity result. Oke, ini kita hapus saja. Nah, kemudian di sini kita cek if request code sama dengan request code. Oke. Terus kita panggil load data. Kita panggil load data supaya datanya di refresh. Oke, coba kita jalankan sekarang. Oke, sekarang ini XYZ-nya kita ganti dengan ABC misalnya. Oke, terus kita klik simpan. Nah, di berubah. Oh, dia jadi bertambah. Lihat, bertambah banyak ya. Lihat, dia bertambah. Berarti harus ada yang kita rubah di sini. Ketika dia load data, kita daftar, ya jangan kita add item ya. Kita tidak menggunakan add item, tapi lebih baik di sini kita gunakan new aja, new task adapter task list. Task adapter task list. Oke, coba kita jalankan. Oke, sekarang karena dia baru berarti recycler view titik set adapter. Oke, coba sekarang ini ada yang error. Apa ini? Ya, kita lupa karena kita sudah menggunakan item click listener ya, berarti kita harus samakan seperti ini. This ya, this-nya berarti si
tab pending fragment titik dis. Ternyata nggak bisa dia. Oke, kalau gitu kita kembalikan saja ke awalnya. Jadi di sini add item ya, tapi di sini kita tidak gunakan add item, tidak on and all maksud saya. Tapi di sini lebih baik kita buatkan sebuah set task list ya. Nah, set task list di sini. Kemudian di sini kita ganti dengan set task list. Oke. Kemudian ini notify dataset change. Oke, coba kita jalankan kembali. Oke, pending. Ini bullpen kita tambahkan dengan XYZ. Misalnya, simpan. Nah, berubah dia langsung kan. Terus di sini kita hapus misalnya. Oke, sudah berubah juga nih. ABC-nya kita hapus. Oke, sudah berubah. Kalau dilihat di server, nah dia terus ya, terus menerus ada lognya ketika kita melakukan request ke server. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk praktikum 13, send data ke server.